Inilah suasana locker room dari stadion pemirsa. Jadi sebenarnya cara penggunaan ini sudah pernah dipakai oleh Liga Indonesia. Itu di tahun 2005, 2006, 2007. Sampai juga di Liga Super. Tapi akhirnya memang menurut manual Liga tidak diperbolehkan. Tapi terakhir karena ada sebuah wacana dari Premier League yang akan menggunakan live reportase dari locker room. Nah ini akan menjadi sebuah hal yang cukup menarik juga. Karena Liga Indonesia digertak Liga Inggris. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, sebelum masuk ke topik utama, berita terupdate. Liga Indonesia rankingnya naik nih dari posisi 28 menuju ke 25. Ya, dari sisi pergerakannya tidak meledak, tidak melesat secepat kilat kawan-kawan. Nah, namun yang kita harapkan ya meskipun pelan-pelan pada ujungnya nanti Liga Indonesia kita secara posisi sesuai dengan yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh PSSI. Kalau kita bicara di lingkungan kawasan Asia Tenggara kawan-kawan, Pak ET sudah menyebutkan kalau bisa kita berada di posisi 2 besar dulu. Untuk liga tertinggi di lingkupan AFC, yang pertama ada Saudi Arabia, kemudian ada Jepang, lalu Korea Republik, Uni Emirat Arab, dan posisi liga dari Asia Tenggara tertinggi di kawasan Asia ada Liga Thailand. Banyak yang bertanya, apa parameternya? Apa indikatornya? Liga Indonesia posisinya jelek banget. Kasarnya kayak gitu kawan-kawan. Nah sederhananya, saat ada perwakilan dari Liga Indonesia tampil di level Asia, kalau kita kalah, nggak bisa memenangkan pertandingan, otomatis poin kita, koefisien kita bakalan turun. Dan sebaliknya, jika klub-klub kita bermain di level Asia menang, langkahnya jauh, bahkan juara, hitung-hitungan di atas kertas, Liga Indonesia pun akan melesat. Nah, ada periode Liga Indonesia sempat berada di 8 besar lah. Ya, 10 besar secara umum seperti itu. Liga di kawasan Asia. Dan pada saat Liga kita berada di rank 10 besar, perwakilan klub kita pun tampil langsung di Liga Champions Asia Kasta yang utamanya bukan AFC Cup. Kalau di posisi sekarang Liga Champions Elite. Nah, notabene sekarang kan enggak. Posisi tersebut diambil perannya oleh Thailand atau Malaysia. Malaysia kan bergantung banget dengan Johor Darul Takzim. Nah, dari GDT itulah banyak poin lumbung koefisien didapatkan oleh Malaysia, sedangkan klub-klub lain yang dimiliki oleh Malaysia nggak bisa juga berbuat banyak. Yang menjadi urgensi sekarang ini bagi Malaysia, bagaimana kesetaraan itu, keseimbangan itu, nggak hanya berpatok kepada GDT. Andai GDT sudah sustainable ini, kemudian Malaysia mendapatkan klub-klub lain mampu menghasilkan koefisien yang bagus, aku yakin Malaysia bisa menggeser posisi dari Liga Thailand yang berada di peringkat pertama untuk kawasan Asia Tenggara kawan-kawan. Ya, kita lihatlah bagaimana pergerakannya. Meskipun naiknya pelan, ya aku rasa sudah oke lah ya bagi kita semua. Nah, itu berita terupdate. Kemudian kedua, kita masuk ke core pembahasan kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang Liga Inggris tiru gaya siaran model Liga Indonesia. Coba simak video pendek ini. Liga Inggris tiru model gaya siaran televisi di Liga Indonesia saat boleh masuk ke ruang ganti alias locker room. Jadi TNT dan Sky Sport selaku pemegang hak siar Liga Inggris melakukan pembicaraan dengan Premier League dan FA untuk peningkatan akses liputan Liga Inggris. Proposalnya itu, yang pertama, boleh melakukan wawancara dengan pelatih saat pertandingan berlangsung di atas lapangan. Kedua, boleh melakukan wawancara dengan pemain cadangan saat
pertandingan berlangsung di atas lapangan. Poin ketiga, boleh melakukan wawancara dengan pemain yang baru saja diganti saat pertandingan masih berlangsung di atas lapangan. Dan poin keempat, ini yang sangat amat familiar dengan Liga Indonesia era Indonesia Super League, boleh melakukan peliputan di areal ruang ganti. Jika proposal ini disetujui, maka ini terobosan yang sangat amat besar bagi Liga Inggris di musim depan. Nah, for your information, untuk ide peliputan di ruang ganti bagi Liga Indonesia, teman-teman, itu digagas oleh Bapak Repa Dedi Utama selaku bos lah ya, pimpinan kala Antv masih menjadi pemegang hak siar Liga Indonesia. Nah, di posisi sekarang penting bagi Liga Indonesia juga selaku pemegang hak siarnya melakukan yang namanya inovasi agar bisa memunculkan daya tarik bagi penonton Liga Indonesia itu sendiri. Jadi Liga Inggris mempunyai sebuah wacana akan ya meningkatkanlah sisi kemasan bagaimana mereka menyiarkan Liga Inggris. Boleh melakukan wawancara terhadap pelatih di pinggir lapangan pada saat pertandingan berlangsung, terhadap pemain yang diganti pada saat pertandingan berlangsung, pemain di bangku cadangan, dan yang keempat ini familiar banget dengan Liga Indonesia, yaitu melakukan reportase, peliputan di areal ruang ganti. Oke, setelah aku angkat, jujur aku kaget. Aku bukan berpikiran itu karena kita angkat di kanal YouTube Tommy Deski, bukan. Aku kaget aja. Setelah kita angkat hal tersebut di kanal YouTube kawan-kawan, beberapa waktu berselang, sejarah baru muncul di Liga Indonesia ketika dilakukanlah peliputan di ruang ganti, tepatnya di pertandingan PSIS Semarang menghadapi Arema FC. Dan di situ dimention oleh pembawa acara Bang Rendra Sujono. Dan ternyata Bang Rendra Sujono juga mengetahui ada wacana sudah dipikirkan oleh Liga Inggris untuk melakukan reportase seperti yang sudah pernah digunakan Liga Indonesia. Nah, ketika sudah ada muncul wacana tersebut akan digalakkan oleh Liga Inggris, baru nih Liga Indonesia pertandingan tersebut melakukannya, Arema melawan PSIS. Dan disampaikan oleh Bang Rendra Sujono, ternyata kenapa sebelum-sebelumnya Liga Indonesia nggak ada lagi memakainya, era 2005, 2006, 2007 zaman Indonesia Super League kan itu dipakai peliputan di ruang ganti dan penonton pun suka. Sampai sekarang ini sudah merindukan lagi penonton pecinta sepak bola Indonesia kita. Ternyata usut punya usut, manual Liga tidak mengizinkan. Pertanyaan besar sebenarnya muncul kawan-kawan. Ketika manual Liga tidak mengizinkan, lalu tiba-tiba sekarang ini mengizinkan kasar kayak gitu meliput suasana ruang ganti, ini pun sebagai sebuah tanda tanya. Apakah karena sudah didengar ini lagi Liga Inggris akan meniru kasar gitu apa yang sudah dilakukan Liga Indonesia beberapa tahun yang lalu, kita baru merasa risih, resah? Ya, itu tentu aku tidak bisa menjawabnya kawan-kawan. Namun secara substansi itu sudah disampaikan oleh Bung Rendra kan, ketika manual Liga melarang, tapi tiba-tiba Liga berjalan masih ini boleh melakukan peliputan. Artinya sebenarnya bisa aja, tinggal bagaimana win-win solution terhadap PT LIB, terhadap aturan ditetapkan kepada klub-klub yang ada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia kita. Nah, itu hal yang perlu dicermati kawan-kawan. Saat kita bicara sepak bola sekarang, bukan kita hanya bicara pertandingan di atas lapangan, tetapi bagaimana look yang ditampilkan di layar televisi. Penampilan visualnya, kemasan, itu yang sekarang ini ditonjolkan juga di berbagai macam pemegang hak siar yang ada di belahan dunia. Nah, ini bukan kali pertama memang ketika kita membahas sepak bola Indonesia dari sisi visual, dari sisi look, tiba-tiba ke depannya ada saja perubahan. Dan aku bukaan saja kawan-kawan, ya adalah petinggi dari pemegang hak siar kita beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 tahun lah ya. Ya hampir 2 tahun, 1,5 tahun lah. Kita pernah membahas rutin tentang kamera, visual grafis yang ada di TV pemegang hak siar kita. Dihubungi aku, di-appreciate lah atas masukannya bla 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 bla, dan pelan-pelan kan diubah kan, ditingkatkan
Aku merasa happy aja selaku pemegang hak siar, merasa terbuka gitu ketika diberikan masukan terhadap apa yang harus dilakukan. Dan ya, apakah dengan video yang kita buat beberapa waktu yang lalu ditonton pemegang hak siar kita? Aku berpikir enggak lah, nggak mungkin mereka menonton. Ya, apa yang kita bahas pasti mereka pun sudah mendengar lah ya. Namun demikian, ya relate aja gitu ketika kita sudah membahas Liga Inggris mengikuti Liga Indonesia, tiba-tiba, secara tiba-tiba masuk itu ke locker room. Ini kan satu hal yang ya, masa ketika Liga Inggris meniru Liga Indonesia kita baru mencoba kembali lagi mengaplikasikan apa yang sedang digodok Liga Inggris. Nah, di poin itu mulai bisalah teman-teman deskripsikan bagaimana situasinya. Tapi tenang saja kawan-kawan, banyak yang memberikan masukan ke aku, Bang coba sampaikan soal Liga Indonesia, grafisnya gini. Bakalan kita bahas kok di YouTube. Dan ada juga beberapa tim di balik layar yang menonton juga pembahasan apa yang kita ulas kawan-kawan. Ya mana tahu ini juga ditonton. Ya semoga ini menjadi bahan renungan kita semua bahwa pertandingan sepak bola sekali lagi bukan hanya pertandingan di atas lapangan, tapi bagaimana kemasan itu, look visual sebelum pertandingan, sesudah pertandingan itu harus dikemas. Keinginan aku di posisi sekarang, jujur, bagaimana grafis yang sering kita bahas di kanal YouTube Tommy Deski, membahas taktik pakai grafis tracking pemain di atas lapangan kawan-kawan, bisa dipindahkan, dibawa ke visualisasi Liga Indonesia. Cita-cita aku salah satunya itu. Gimana nih bisa dibawa. Jujur, beberapa waktu yang lalu juga ada pembicaraan itu terjadi kawan-kawan. Tapi sampai sekarang, semoga lah kedepannya bisa diaplikasikan terhadap Liga Indonesia. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.